Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa dimanapun Anda berada, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang adabnya lisan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lisanu fa innama khuliqa lituksira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabih. Lisan ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala supaya untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Qur'an. Wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila thoriqihi. Dan gunanya lisan adalah untuk menunjukkan jalan yang hak, jalan kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW serta sahabatnya. Wa tudhira bihi ma fi dhamirika, dan untuk mengungkapkan apa yang ada di batin manusia, yaitu min hajati dinika wa dunyaka, hajat-hajat atau kebutuhan yang menyangkut dengan akhirat dan menyangkut dengan dunianya. Fa idza sta'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu, ketika lisan ini digunakan selain yang di atas telah disebutkan, tidak untuk berzikir, tidak untuk membaca kitabnya Allah, dan tadi yang sudah kami sebutkan, faqad kafarta ni'matallahi ta'ala, maka sungguh orang tersebut sudah mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmatnya mempunyai lisan. Wa akhlafu a'dha'ika 'alaika, dan lisan tersebut adalah anggota yang bisa membahayakan ngalaika kepada diri kita sendiri, wa 'ala sa'iril khalqi, dan kepada semua makhluk yang lain. Wala yakubun nasa finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, dan tidaklah membuat manusia ini terjungkal masuk ke neraka pada lubang-lubang hidung mereka illa hasaidu alsinatihim, kecuali akibat lisan-lisan mereka. Artinya orang akan terjungkal ke neraka ini banyak sekali yang disebabkan oleh karena lisan-lisan mereka sendiri. Terjungkal penuh kehinaan masuk ke neraka jahanam. Selanjutnya, fastadhir alaihi bi ghayati quwwatika hatta la yakubbuka fi qa'ri jahannama. Fastadhir, maka kita harus menang melawan lisan ini bighayati quwwatika, dengan sepenuh kekuatan kita. Bagaimana kita menahan agar lisan ini berguna dan tidak digunakan kepada hal yang buruk. Hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam, sehingga jika kita tidak menang melawan lisan, maka kita ini sendiri yang akan masuk ke kerak neraka jahanam. Fafil khobari, pada salah satu hadis disebutkan, annar rajula la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan perkataan atau dengan kalimat, lihat haka biha ashabahu, supaya teman-teman mereka itu menjadi tertawa, tetapi perkataannya ini perkataan yang menghina. Fayuhwi biha fi qa'ri jahannama, maka ucapan menertawakan tersebut itu bisa memasukkan orang tersebut ke kerak neraka jahanam sab'ina qorifan, sedalam 70 tahun. Naudzubillah summa naudzubillah. Waruya annahu, dikatakan di sebuah riwayat, annahu qutila syahidun, sesungguhnya ada seseorang yang mati syahid fil ma'rokah, di dalam sebuah peperangan.
ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun, maka ada seseorang yang berkata, hani an lahu bil jannah, enak sekali yang memperoleh surga, karena dengan mati syahid maka dikatakan oleh seseorang tersebut dia akan masuk ke surga dengan enak sekali tanpa hisab dan lain-lain. Sehingga Rasulullah SAW mendengar tersebut, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada seorang tersebut, wa ma yudrika, apa yang engkau ketahui tentang orang tersebut? Apakah orang tersebut akan masuk surga dengan enak sekali? La'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi. La'allahu, sangat mungkin, kana yatakallamu fima la ya'nihi, orang tersebut pernah berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wa yabkhalu bima la yughnihi, atau sangat mungkin sekali dia ini pelit, bakhil dengan sesuatu yang tidak dia butuhkan. Maka ini sangat bahaya sekali tentang lisan ini. Fahfad, maka jagalah lisanaka, lisanmu, min samaniatin, dari 8 perkara. Yang pertama, apa yang harus dijaga? Al-awalu al-kidbu. Yang pertama adalah bohong. Fahfad minhu lisanaka fil jiddi wal hasli. Jagalah lisan ini fil jiddi, baik ketika serius, wal hasli, atau ketika kita sedang bercanda. Baik bercanda atau serius, lisan kita harus baik, jangan sampai menjelekkan orang lain. Wala tu'awid lisanaka al-kidba, dan jangan membiasakan lisan kita ini al-kidba, kepada kebohongan. Hazlan, ketika kita bercanda. Ketika kita sering bercanda dengan kebohongan, fayatadanga, maka mungkin itu akan menyebabkan bohong juga ilal jiddi, ketika kita serius, karena sudah menjadi kebiasaan. Wal kidbu min ummahatil kabair, sedangkan bohong ini menjadi pokoknya dosa-dosa besar. Summa innaka idza urifta, kemudian ketika engkau sudah dikenal bidzalika, dengan orang yang suka berbohong, sakotot ngadalatuka wasikkotu bikaulika, maka sifat adilmu, sifat kepercayaanmu akan hancur di mata orang lain. Watas dari ka al-ayun watah takiruka, dan mereka orang-orang lain akan memandang dengan hina serta rendah. Maka dari itu jagalah lisan kita dengan sebenar-benarnya, agar kita ini menjadi manusia yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aratta an ta'rifa qubhal kidbi, dan ketika kamu akan mengharapkan mengetahui jeleknya kebohongan dari dirimu sendiri, fangdur, lihatlah, ila kidbi ghairika, kepada bohongnya orang lain. Wa ala nafaroti nafsika anhu, dan lihatlah bencimu kepada orang lain yang berbohong. Wastihqorika li sahibihi, dan lihatlah kepada penghinaanmu terhadap orang yang mempunyai kebohongan tersebut. Wastikbahika lahu, dan memandang jeleknya kamu kepada orang yang mempunyai kebohongan.
Wa kadzalika faf'al fi jami' uyubi nafsika. Maka yang sedemikian itu faf'al, silahkan berbuat fi jami' uyubi nafsika, di segala kejelekan dirimu. Fa innaka la taraqub uyubika. Sesungguhnya engkau tidak akan melihat hinanya dirimu min nafsika bal min ghairika. Engkau tidak akan melihat keburukan diri sendiri, akan melihat keburukan kita ini bahkan dari orang lain. Karena biasanya diri sendiri ini menganggap kita ini baik dan menganggap orang lain ini yang tidak baik. Maka jika kita akan melihat keburukan kita ini, silahkan lihat dari orang lain, bal min ghairika. Famastakbah tahu ini, maka apa yang engkau melihat jelek min ghairika dari orang lain, yastakbihuhu ghairuka minka la mahalata. Ketika engkau melihat jelek orang lain, begitu juga orang lain akan melihat jelek apa yang dilakukan kita. Maka mengukur kejelekan ini kadang kita ukur dari orang lain melihat kita. La mahalata ini biasanya sudah pasti seperti itu menjadi umum. Fala tardha li nafsika dzalika. Maka engkau jangan rela dirimu ini li nafsika dzalika, apa yang sudah kita sebutkan tadi. Artinya kita ini selalu berpegang teguh dengan nafsu kita sendiri bahwa kita ini yang baik. Maka melihat kita buruk atau baik ini adalah patokannya, salah satunya bagaimana orang lain melihat kita. Kemudian asani al-khalfu fil wa'di. Nomor 2 ini adalah al-khalfu fil wa'di, yaitu tidak menepati janji. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wa la tafi bihi. Jangan sampai engkau anta'ida menjanjikan bi syai'in sesuatu wa la tafi bihi, sedangkan engkau tidak akan menepatinya. Bal yambahi ayakuna isanuka ilan nasi fi'lan bila qaulin. Sebaiknya jika kamu ingin membuat baik kepada orang lain, fi'lan bila qaulin, lakukan, jangan katakan dulu. Perbuatan ini akan lebih baik daripada janji dengan ucapan. Fa'inir torta ilal wa'di, ketika terpaksa harus berjanji, fa'iyaka antahlufa, maka jangan sampai kita ini tidak menepati janji illa lingadzin, kecuali kita ini tidak mampu karena suatu hal, au daruratin, atau karena darurat. Fa inna dzalika min amaratin nifaq wa khabaisil akhlaq. Maka sesungguhnya yang demikian ini adalah salah satu tanda-tanda orang munafik dan akhlak yang buruk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi fahuwa munafikun. Ada 3 hal yang jika 3 hal tersebut ada pada diri seseorang, maka dia adalah munafik. Wa in shoma wa shalla, walaupun dia telah puasa Ramadan, wa shalla, dan sholat 5 waktu. Siapakah 3 itu apa saja? Man idza haddasa kadzaba, seseorang yang ketika bicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika berjanji ia tidak menepati. Wa idza tumina khona, dan ketika dipercaya dia akan berkhianat. Itulah 3 hal jika terkumpul pada diri seseorang maka layak disebut munafik. As-salisu, yang nomor 3 adalah ghibah, al-ghibah.
Hibah membicarakan kejelekan orang lain atau gosip. Fahfat, maka jagalah lisanaka nganha, lisanmu dari hibah. Wal hibah asadu min salasina zaniyatan. Hibah ini dikatakan lebih berat dosanya dibandingkan 30 perbuatan zina di dalam Islam, fil Islam. Kadzalika waroda fil khobar. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, waroda ada pada sebuah hadis. Wa manal hibah, apa yang disebut hibah ini? Hibah ini adalah antan kuro insanan bima yukrihuhu lausamihahu. Hibah ini adalah ketika engkau menyebutkan manusia, menyebutkan apa sesuatu yang tidak disukainya, apabila manusia tersebut mendengarnya, itu disebut hibah. Fa anta muhtabun dzalimun, maka jika engkau menghibah, engkau adalah termasuk orang yang zalim. Wa in kunta shadiqon, walaupun yang dikatakan ini adalah benar. Maka hibah ini adalah membicarakan kejelekan orang lain walaupun itu nyata. Ketika tidak nyata maka namanya fitnah. Inilah beberapa hal termasuk dari 8 yang harus kita hindari. Kemudian wa iyyaka wa ghibatal qurra'il mura'in. Dan jangan sampai engkau ini bergosip seperti wa ghibatal qurra'il mura'in, seperti gosipnya orang alim yang suka memamerkan amalnya dengan perkataan. Wa huwa antuf hima al maksud. Hibahnya qurra'in wal mura'in ini adalah yaitu orang yang membuat orang lain memahami apa yang dimaksud tanpa memperjelas. Fatakulu, maka seperti contoh seperti ini. Aslahahullahu faqad sa'ani wa ghammani ma jaro alaihi. Wa nas'alullahu ta'ala ayyuslihana wa iyyahu. Maka ketika ada orang berdoa, ya Allah, semoga engkau memberi kebaikan atau membaikkan akhlaknya seseorang, karena faqad sa'ani, maka dia telah membuat saya ini menjadi jelek. Wa ghammani, dan dia telah membuat saya ini sedih. Majaro alaihi. Panas Allah ta'ala ayuslihana. Ya Allah, semoga engkau memberikan kebaikan kepada kita, wa iyyahu, dan kepada orang tersebut. Maka perkataan yang seperti ini, fa inna hadza jamun baina khabisaini. Perkataan tersebut ini adalah mengumpulkan antara dua kejelekan. Ahaduhuma al-hibah, nomor 1 adalah hibah. Karena walaupun ini bentuknya seperti doa, tapi karena tetap membicarakan kejelekan orang lain, ini sama saja tetap disebut hibah. Idza hasala bihi at-tafahum. Ketika perkataan orang tersebut ini mengandung paham bahwa yang disebutkan adalah si A, B atau C, maka ketika menyebutkan ini harus secara umum biar tidak memahamkan orang lain. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan suatu kaum, maka Rasulullah tidak menyebutkan salah satu seorang. Kadang-kadang menyebutkan adalah ma balu qaumin. Nah, pakai kata-kata kaum yang tidak menyindir. Maka bahasa seperti tadi jika diucapkan adalah seperti menyindir orang lain. Wal akhor, adapun yang nomor 2, ucapan ini mengandung tazkiyatun nafsi wasana alaiha. Ini memuji diri sendiri. Bit taharruji, tetapi dengan menghina orang lain, wasolahi, dan
membuat baik diri sendiri. Artinya mencemarkan nama orang lain juga dengan seakan-akan membuat diri kita ini lebih baik. Nah, ini tersebut dalam nomor 3 adalah ghibatul qurra'il mura'in. Walakin ingkana maksuduka min qaulika aslahullah, akan tetapi jika ucapan yang mengandung doa tersebut ini murni untuk mendoakan, fatmulahu fisirri, maka sebaiknya doanya ini ketika dalam tingkah yang samar, misalkan setelah sholat didoakan, ini kan lebih nyata daripada kita mendoakan orang lain ada bahasa sindiran. Ghibatul qurra'in ini malah menjadi tidak baik. Wa ini tamamta bisa babihi, dan ketika kita ini susah melihat orang lain yang dalam kondisi tidak baik-baik saja, fa'alamatuhu annaka la turidu fadhihatahu wa idhara aibihi. Ciri-ciri kita ini peduli dengan orang lain, susah kejelekan orang lain, ciri-cirinya adalah la turidu, engkau tidak akan menjelekkan orang lain, apalagi wa idhara aibihi, menunjukkan hinanya orang lain. Wa fi idharika al-ghammu bi aibihi idharu ta'yibi. Ketika engkau menunjukkan kesusahan dengan hinanya orang lain, maka ini termasuk adalah sedang menunjukkan hinanya orang lain. Maka hal tersebut harus dijauhi.